Bab 3882. Bibit pencerahan yang panik ketakutan. Takut. Di sana sangat menakutkan. Setelah sejenak, bibit pencerahan pun jadi lebih baik berkat penenangan Erik. Lalu, dia bicara dengan terbata-bata dengan suara kekanak-kanakan. Lalu berdasarkan arah yang ditunjuk gendut. Benar saja gunung pencerahan. Takut. Melihat gendut ketakutan sampai seperti ini, Erik mengernyit dan berpikir. Di dalam sana ada sesuatu yang kamu takuti. Atau aku kembali saja. Hubunganku dan bibit pencerahan baru membaik dengan susah payah. Karena dia segitu tidak menyukai gunung pencerahan. Aku juga tidak terlalu tertarik dengan tempat ini. Lebih baik menyerah saja. Kalau sampai terjadi sesuatu pada gendut, malah diriku sendiri yang rugi. Walaupun bibit pencerahan biasanya hanya makan dan tidur, tapi selama dia bertumbuh akan mengeluarkan sedikit energi pencerahan setiap harinya. Walaupun tidak banyak, tapi kalau dikumpulkan jumlahnya juga lumayan banyak. Ini jauh lebih baik daripada gunung pencerahan selama 3 hari. Selain ini, hanya dengan kegunaan besar yang ditunjukkan bibit pencerahan sebelumnya, Erik juga tidak mungkin salah pilih. Tidak, pergi. Harus pergi. Tapi yang membuat Erik seketika kehilangan kata-kata adalah bibit pencerahan yang bicara dengan terbata-bata. Ada apa dengan gendut? Gunung itu membuatmu ketakutan sampai seperti itu. Bukannya cepat pergi, malah mau mendekatinya. Kamu yakin ingin pergi? Ya, menurutku harus pergi. Gendut bergumam kebingungan, tapi nada bicaranya teguh. Erik menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Dia merasa gendut hanya ingin pergi karena instingnya, tapi dirinya juga tidak tahu alasannya. Jadi dia pun tidak bertanya lagi. Tapi bagian dalam gunung pencerahan ini pasti tidak sesederhana itu. Kalau tidak, gendut tidak akan merespon dengan sangat aneh begini. Mungkin perjalanan gunung pencerahan tidak semembosankan yang dia pikirkan. Ini malah membuat Erik sedikit tertarik dengan perjalanan ini. Tuan Qin, kamu tidak apa-apa, kan? Deviena dan yang lainnya bertanya. Semuanya memang menempuh jalannya bersama. Mereka juga langsung berhenti saat menyadari situasi yang terjadi pada Erik. Tidak apa, ayo lanjut jalan. Erik menggelengkan kepala dan melangkah. Di saat yang sama, hatinya terus berkomunikasi dengan gendut untuk menenangkan perasaannya. Bocah ini seperti anak kecil yang berusia 4-5 tahun saja. Tapi kalau dipikir dengan seksama, sepertinya umur gendut yang sekarang kurang lebih juga sekitar segitu. Lanjut berjalan maju. Ujung dari jalanan bebatuan sudah terlihat. Jarak gunung pencerahan juga semakin dekat. Gendut pun semakin gemetar hebat. Di atas tubuhnya perlahan muncul energi berwarna hijau gelap, seperti kepompong yang terus membungkusnya. Dengan adanya energi ini, perasaan gendut perlahan membaik. Namun, efek dari benda ini malah membuat wajah Erik menjadi hitam. Energi hijau tua yang dikeluarkan gendut entah mengandung pada, dan dia sama sekali tidak bisa menahannya. Karena itu, energi hijau yang semakin bertambah langsung menyebar keluar dari laut kesadaran dan tubuh Erik, serta membungkusnya. Yang paling parah adalah, di saat yang sama saat di luar tubuhnya terdapat energi hijau, ternyata di atas gunung pencerahan juga ada sebuah energi yang terpancing kemari. Kedua energi saling bertabrakan. Tiba-tiba muncul asap hitam dari wajah Erik. Benar, energi hijau gelap ditambah energi berwarna gelap dari gunung pencerahan menyebabkan wajah Erik diselubungi energi hitam. Benda itu terpancing oleh bibit pencerahan.
Jadi kelihatannya Erik seperti dituangi energi hitam oleh gunung pencerahan. Tuan Qin, kamu. Perubahan wajah Erik yang tiba-tiba membuat Qingzu dan yang lainnya terkejut lagi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Kenapa seketika warna wajah Erik jadi pekat begitu? Lalu seperti terbakar juga. Sudut bibir Erik juga berkedut beberapa kali. Wajahnya mengeluarkan energi hitam. Situasi macam apa ini? Sebenarnya ada di antara bibit pencerahan dan gunung pencerahan. Tubuhku yang merasakan balasannya. Sekarang Erik sangat ingin segera memasuki gunung pencerahan dan mencari tahu hal ini dengan jelas. Untungnya sekarang Vinola dan Mita sudah pergi. Kalau tidak, Vinola pasti akan menertawakan warna wajahnya habis-habisan. Hatinya sedang bimbang apakah mau mengeluarkan jubah hitam untuk menutupinya atau tidak. Tapi, kalau dia berbuat seperti itu takutnya akan memengaruhi bibit pencerahan. Saat sedang bimbang, tiba-tiba Erik merasakan tatapan yang dipenuhi kebencian dari belakangnya. Sebelumnya juga pernah sekali. Tapi kali ini semua tatapannya sama sekali tidak ditutupi dan ditujukan padanya begitu saja. Longzu, Mingzu, Yuzu, dan klan iblis. Dia tidak menoleh dan hanya melihatnya sekilas dengan kerohanian. Erik mendapati kalau para kultivator yang berjalan bersama ini, identitasnya sungguh banyak jenisnya. Kultivasi adalah kekuatan satu penurunan. Jumlahnya belasan atau puluhan. Sedangkan mereka ini punya sebuah kesamaan, yaitu punya dendam dengan kelompok mereka berada. Teman seiman Qin, perkenalkan, aku Tobi Qiu. Melihat Erik menghentikan langkahnya, seorang pemuda yang memimpin berjalan menghampiri sambil tersenyum. Tobi Qiu adalah pejuang kebanggaan kedua dari Istana Bintang Yuzu. Di antara kultivator muda Yuzu, posisinya hanya setara dengan Tuan Lin. Tadinya misi kali ini, Yudhira mengutus Hengki untuk bertanggung jawab. Tapi akhirnya Hengki memilih untuk menyerah. Jadi Tobi menerima pekerjaan ini dengan senang. Menurutnya, Hengki benar-benar payah. Dia malah menyerah tentang berhubungan dengan orang keluarga Ying. Dan juga kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau Erik hanya mengandalkan suatu harta karun dan berhasil mencuri posisi pertama hutan pagi kabut saja, tidak ada yang perlu ditakuti. Tobi, untuk apa kalian mengepung kami beramai-ramai? Melihat orang-orang yang tidak punya niatan baik ini, Revian dan Deviena serta kultivator Qingzu lainnya juga mengernyit dan berkumpul kemari. Tidak kok, hanya ingin kenalan saja. Tobi sama sekali tidak takut dengan kedatangan mereka semua. Hanya saja, aku inisiatif untuk datang memperkenalkan diri. Tapi teman seiman Qin bahkan tidak menoleh. Sepertinya itu kurang sopan. Tidak usah kenalan. Ada apa kalian mencariku? Ucap Erik dengan tenang. Berbalik. Wajah hitamku ini pasti akan menakutimu sampai mati kalau berbalik. Dan lagi aura musuh dari orang-orang ini begitu kuat. Mungkin takkan ada hal baik. Tidak ada apa-apa. Hanya ingin memberitahumu kalau kami sangat mengagumi kekuatan teman seiman Qin. Jadi, berikutnya kami berencana untuk memahami sumber energi bersamamu dan melewati 3 hari yang indah bersama. Ucap Tobi sambil tertawa. Tobi, kalian sudah gila. Kalian ingin mengganggu Tuan Qin memahami sumber energi. Jangan lupa ya. Kalau begitu kalian juga tidak dapat apa-apa. Ekspresi Revian dan yang lainnya langsung berubah dan sangat marah. Mereka langsung tahu niatan mereka. Memahami sumber energi memerlukan hati dan pikiran yang tenang. Di saat yang sama juga Reiki harus tenang. Di atas gunung pencerahan. Karena perlu menyerap energi sumber energi di atas gunung pencerahan dan mengumpulkan sendiri.
Jadi kondisinya harus stabil. Orang-orang ini bicaranya enak sekali didengar. Tapi kalau mengikuti Erik dari awal sampai akhir dengan energinya yang mengganggu itu, mereka juga tidak akan bisa memahami sumber energi dengan benar. Dan tentu saja Erik juga tidak bisa. Bagaimana sih bicaranya? Kami hanya menawarkan dengan bersahabat kok, ucap Toby sambil tertawa. Benar. Teman seiman Qin begitu kuat. Kami ingin berguru sedikit. Bersambung.